Pikiranku, gurauku, sama-sama lahir. Apa yang masuk anda saya? Ya. Baik, sebelum masuk ke tema firman Tuhan, saya coba baca untuk kita Mazmur 18 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan aja untuk kita ya. Begini firman Tuhan. Mazmur Daud, dia berkata bersyukur kepada Tuhan sebab dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Biarlah Yesaya berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biar dia harum-harum mengucap syukur dan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan terakhir yang dapat dikatakan, biarlah kita orang yang mendapatkan Tuhan juga bersyukur dan mengatakan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Saudara, dalam Tuhan ini dikatakan Daud. Daud memberikan bagi kita, kuncinya adalah bersyukur. Daud mengajak kita, firman Tuhan mengajak kita, kuncinya bersyukur. Banyak hal Daud yang sudah dialami Daud, masalah-masalah pergumulan, tantangan yang dihadapi dalam kehidupannya banyak sekali. Baik dikejar-kejar Saul, seperti yang saya sampaikan, dikejar-kejar orang Filistin dan Tarani, baik di padang gurun, diambil mati, dia kelaparan, dia kehausan. Dan bahkan Mazmur 23 yang 4 dikatakan apa? Aku ada dalam bayang-bayang maut, artinya Daud hampir mati. Baik itu kejaran daripada orang Filistin, Saul yang membunuh dia maupun di padang gurun. Daud mengalami anaknya hampir mati. Tapi dia yang ini Daud katakan bersyukurlah pada Tuhan sebab dia baik. Dari kata kunci yang Tuhan memberikan, yang Daud memberikan bagi kita, bersyukur. Ini kata kunci pertama. Saudara pegang Tuhan, di tahun 2023 banyak masalah yang kita hadapi. Banyak, semudah kan? Itu masalah ekonomi, masalah penyakit, masalah anak sekolah lagi, dan lain-lain sebagainya, keluarga. Lu kalau KPSP bagaimana di pandemi waktu itu? Waduh, kita begini semua ya, di pandemi kemarin. Ya. Kita flashback kembali kan. Kok kita ada sekarang pandemi yang begitu hebatnya selama 3 tahun kurang lebih. Kok kita ada sekarang? Banyak kerugian sama materi. 2019 kita buka usaha 1 juta lebih. 2020 bulan 5 bangkit usaha kita. Saya udah mati itu. Untuk tahun November 2020 sampai mati. Dan mungkin kita ada serupa mengalami hal yang sama. Tapi kalau sekarang kita boleh menginjak di tanggal 14, di hari 14 tahun 24 ini, itu semata-mata kebenaran Tuhan. Dan kata kuncinya, yang Daud mau katakan bagi kita, yang firman Tuhan mengajar kita, bersyukur. Ini kata kunci. Ini mesti pegang. Yang namanya kunci mesti pegang. Nah ini kata kuncinya. Ini kita harus pegang. Untuk kita boleh melangkah di tahun 24. Kalau ini nggak ada kata kuncinya, kita nggak bisa. Pegang dulu kata kuncinya, bahwa kemudian melangkah di tahun 24. Baru kita bisa. Untuk mengalami apa yang terjadi 24 ini. Masuk 24 tanggal 14 sekarang, kita nggak tahu ke depan apa yang terjadi. Betul? Besok lusa minggu depan, bulan depan kita nggak ngerti apa yang terjadi. Belum sekali lagi sekarang ini tahun politik. Yang begini saya nggak tahu, saya nggak tahu apa terjadi. Oh jadi yang nomor itu bagaimana? Itu bulan itu, karena politik berdampak ekonomi Indonesia berdampak ke kita bagaimanapun juga. Karena nggak pernah berdoa buat politik ini. Kita nggak tahu langkah depan. Terus apa yang kita melakukan? Kata kunci yang karena orang maju itu ahli bintang, orang pintar, katakan orang cukup berada lah lumayan. Tapi kendaraannya ontak. Mereka pesawat nggak ada pesawat. Saudara bayangkan dari Irak ke Israel, ke Bethlehem, ke Praga naik ontak. Itu diperkirakan
kita hitung peringatan tuh 2 tahun. 2 tahun ya. Itu sebabnya dikatakan, coba saya buktikan di sini, dikatakan ini, coba ayat Matius 2 ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu sukacita, maka masuklah mereka ke rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Anak itu bukan bayi itu. Itu kan nanti. Ketika orang Majus datang ke mereka, firman Tuhan katakan melihat bayi itu bukan. Anak itu karena udah 2 tahun bukan bayi lagi. Beda dengan gembala-gembala di padang Efrata. Gembala di padang Efrata ada juga di Israel. Itu cuma berapa hari lamanya ke Bethlehem Efrata. Ayatnya kalau gembala ayatnya begini. Saya bacakan kita. Nah, di Lukas 2. Setelah mereka meninggalkan mereka dan baik surga, gembala itu gembala di padang Efrata. Berkata seorang pangeran, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang Tuhan beritakan kepada kita. Lalu mereka cepat berangkat dan menjumpai Yusuf, Maria dan Yusuf dan bayi itu. Ini gembala bayi. Ketika gembala sampai ke Maria dan Yusuf, dia melihat bayi karena cuma beberapa hari dari padang Efrata ke Bethlehem. Itu dipakai nih. Orang Malaysia Timur 2 tahun ketika mereka sudah melihat anak itu, bukan bayi itu anak ada 2 tahun. Perjalanan 2 tahun dari Irak. Itu nggak mudah. Nggak mudah perjalanan dari Israel, dari Irak, Persia. Mereka orang Persia. Bethlehem Selatan. Padang gurun gas lalui. Bukit-bukit selalu. Artinya apa? Banyak tantangan, hambatan, masalah yang mesti dilalui untuk berjumpa dengan Yesus. Kita melihat apa yang membuat mereka, apa yang membuat mereka on the track ya. Pertama, kerinduan mereka untuk berjumpa Tuhan. Ayat Matius 2 ayat 2 kata ini, di manakah dia raja orang Yahudi yang menjalankan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Di manakah ada kerinduan? Di manakah Yesus? Di manakah raja orang Yahudi? Itu kerinduan. Kerinduan orang Majus untuk bertemu Yesus. Dia tidak takut dengan hambatan, dengan masalah yang ada selama 2 tahun. Tidak takut. Kalau kita punya kerinduan masuk 2024 ini kembali ke kita, back to kita, aplikasi ke kita punya kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus, bertemu dengan Yesus 2024 ini. Mungkin banyak masalah tantangan yang kita hadapi. Kita bisa lalu hadapi hidup bertemu Yesus. Kalau saya orang masih hitung-hitungan, orang masih hitung-hitungan mau 2 tahun, kadang gurung bangka, buset dah, nggak mau, nggak jadi.
Penampilan macam awal-awal seorang anak susah happy Doria biarin serta ada diri istimewa.
Panginoon.